Kobaran api yang membakar 2 rumah milik warga di Jalan Hamzah Kuncit, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Jakabaring, Palembang, ludes terbakar. Warga yang melihat api yang membesar mencoba melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil dinas kebakaran Kota Palembang diterjunkan. Atas kejadian tersebut, seorang pemilik rumah histeris melihat rumah miliknya ludes terbakar. Diadakan ini konsleting, menurut saksi yang melihat kejadian itu. Api berhasil padamkan berapa jam kemudian? Menurut mutasi itu bergelang itu nggak lama itu bisa diatai, namun di 4 mobil damkar ke TKP. Untuk kerugian? Untuk kerugian, untuk material belum kita bisa jumlahkan. Untuk nilai ini korban nihil. Dalam peristiwa kebakaran ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Sementara pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari tahu asal api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aulia Wardani kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang kali ini kami akan awali dari komplotan pencopet di Cirebon, Jawa Barat yang ditangkap polisi. Mereka beraksi saat acara sholawatan dengan menyamar sebagai jamaah dan berhasil menggasak 25 handphone serta sejumlah uang. Inilah suasana penangkapan komplotan copet usai mereka beraksi di alun-alun Temanggung kemarin. Aksi kejar-kejaran terjadi dan akhirnya polisi berhasil membekuk komplotan tersebut di Kedu. Mereka terdiri dari 3 pelaku perempuan, yakni W, I, dan R, warga Cirebon, serta D, warga Kabupaten Tegal. Komplotan ini beraksi saat acara sholawatan di alun-alun Temanggung yang dihadiri ribuan jamaah. Komplotan itu melancarkan aksinya dengan saling umpan dan saling melempar handphone usai berhasil mencopet, hingga korban kebingungan. Begitu mendapat laporan banyaknya kehilangan, polisi langsung bergerak dan mengejar para pelaku. Hanya dalam hitungan jam, para pelaku berhasil dibekuk. Handphone hasil jarahan kemudian dikumpulkan di mobil yang menunggu tak jauh dari lokasi alun-alun Temanggung. Komplotan Cirebon ini mereka melakukan aksinya di beberapa tempat yang mereka incar adalah di Jawa Tengah. Dan yang kita berhasil ungkap pada saat waktu itu dan barang bukti adalah di Temanggung. Jadi sebanyak 20 HP kita sita. 25 HP, 23 sudah ada pemiliknya dan sudah datang ke Polres Temanggung dan menyatakan bahwa 23 dari 25 itu adalah milik dari korban. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan sekitar 25 handphone hasil kejahatan serta 1 unit mobil rental yang digunakan oleh para pelaku. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita yang tengah mengandung 8 bulan di Kota Semarang jatuh tersungkur usai menjadi korban penjamretan saat hendak berbelanja makanan. Meski harus kehilangan sejumlah uang dan HP, beruntung janin korban dalam keadaan baik-baik saja.
Inilah rekaman CCTV aksi penjamretan yang dialami Dani Ratnasari, warga Dinar Asri, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada Rabu pagi. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku dengan mengendarai sepeda motor menarik dompet yang dibawa korban yang sedang berjalan bersama anak perempuannya di Jalan Dinaraya Tembalang. Kerasnya tarikan membuat korban jatuh tersungkur, sementara anak korban menangis histeris melihat ibunya terjatuh. Salah seorang warga, Sabam, mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 7 pagi. Dirinya yang saat itu melintas melihat korban sudah terjatuh dan teriak minta tolong. Warga berusaha mengejar pelaku namun kehilangan jejak karena pelaku melaju dengan kecepatan tinggi. Ibu-ibu di situ ada motor, tidak tahu warna apa, tapi jumper merah. Pakainya jumper merah. Ada ibu-ibu jatuh, terus tangan kirinya kok gini, oh jambret. Saya langsung balik arah ngejar, tapi tidak ketangkep. Usai kejadian, korban diantar suaminya langsung memeriksakan kandungan ke bidan. Beruntung, kandungan dalam kondisi baik-baik saja meski mengalami sedikit trauma. Saya mau jalan sama anak saya yang pertama yang besar, mau ke Pasar Kremp yang habis sampai Intan, tiba-tiba dompet yang di tangan disabut. Terus karena ada talinya kan nyantol di tangan pergelangan tangan, jadi saya ketarik, saya jatuh itu tadi. Alhamdulillah tadi habis periksa ke dokter enggak apa-apa sih, alhamdulillah saya sama janin saya enggak apa-apa. Atas kejadian tersebut, korban telah melapor ke Polsek Tembalang. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, tim iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor nyaris menabrak polisi di Cawang, Jakarta saat razia operasi Patuh Jaya. Dalam razia terjaring puluhan pengendara roda 2 dan juga pengendara roda 4. Melintas di jalur bus Transjakarta di kawasan Jalan MT Haryono Cawang, Jakarta Timur. Pengendara sepeda motor ini sengaja berhenti di depan bus Transjakarta setelah melihat petugas gabungan menggelar razia Patuh Jaya. Pengendara sepeda motor ini tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi dan menerabas barisan petugas kepolisian hingga nyaris menabrak seorang petugas. Kenapa masuk jalur busway? Nggak tahu ada operasi zebra. Mas nggak tahu nih ada operasi Patuh Jaya nih. Belum tahu. Kenapa alasannya belum tahu? Kan udah dihimbau sama pihak dari kepolisian. Belum lihat beritanya. Dalam razia operasi Patuh Jaya ini yang digelar Dirlantas Polda Metro Jaya, puluhan pengendara roda 2 dan roda 4 dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000 karena melintas di jalur bus Transjakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban pemukulan pengemudi mobil derek. Pelaku memukul korban karena tak terima ditegur saat mengemudi ugal-ugalan. Seorang pengemudi ojek online menjadi korban pemukulan pengemudi mobil derek di Jalan Geraha Raya Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Pengemudi mobil derek diduga tidak terima ditegur ojol karena mengemudi secara ugal-ugalan. Keduanya terlibat cekcok dan pengemudi mobil derek memukul ojol. Aksi pemukulan ini akhirnya dilerai rekan supir mobil derek dan warga sekitar yang melihat kejadian ini. Peristiwa pemukulan sempat menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi kejadian. Pertama cuma datang langsung bisa satu dipisahin itu yang supir tarik sama temen ngojek. Waduh, hantam enggak cuma ngojek gua dipukulin. Itu. Waktu ngojek dipukulin sama supir towing ya? Iya. Usai kejadian, baik supir mobil derek maupun pengendara ojek online langsung meninggalkan lokasi kejadian.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung menggelar acara pesta untuk perceraiannya. Akibatnya istrinya melaporkan suaminya ke Mapolda Lampung. Layaknya pesta pernikahan, sejumlah karangan bunga terpajang rapi di sepanjang jalan Kabupaten Pringsewu, Lampung. Namun, karangan bunga ini bukanlah berisi ucapan pernikahan, melainkan ucapan perceraian. Video ini pun viral di media sosial. Bahkan, penyelenggara acara juga menyediakan tenda dan panggung untuk menghibur undangan yang hadir dengan dana hingga 50 juta rupiah. Acara pesta perceraian ini digelar oleh seorang pria bernama Rian Maulana pada Minggu 14 Juli lalu. Meski baru menikah pada bulan Maret lalu, Rian tetap terlihat santai dan bahagia dengan status barunya sebagai duda. Pesta perceraian ini sengaja digelar sebagai bentuk permintaan maaf Rian kepada keluarganya. Ia pun tidak menyangka jika pesta perceraian ini viral di media sosial. Untuk permintaan maaf mungkin sama keluarga saya, karena kan sebelumnya mungkin dengan keluarga ngobrol, dinasihati mungkin agak kurang mendengar lah gitu. Cuman setelah saya mengambil keputusan sendiri, mungkin keputusannya itu kurang tepat. Maka dari itu ya udah saya ngadain acara ini cuma untuk kumpul keluarga aja, untuk senang-senang gitu. Sementara itu, usai mengetahui pesta perceraian ini, istri Rian, Natalia Dia Ayuning Tias, melaporkan sang suami ke polisi. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Natalia mendatangi Mapolda Lampung guna melaporkan Rian dalam perkara pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE terkait penyebaran video pesta perceraian di akun sosmed suaminya. Natalia mengaku masih berstatus sebagai istri sah Rian dan masih menunggu proses perceraian. Kalau memang kami sudah bercerai secara sah, mungkin saya tidak masalah ya. Tapi kan kami masih suami istri secara sah negara begitu, dan lumayan membuat keluarga dan beban mental untuk saya, beban moral pastinya. Tapi ya sedang kami usahakan untuk cepat selesailah masalahnya. Natalia juga menambahkan rasa kecewa atas pesta perceraian yang digelar suaminya. Padahal, kedua pasangan ini baru menikah selama 3 bulan dan tidak memiliki masalah rumah tangga yang terlalu besar. Dari Bandar Lampung, Andes Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus komplotan penipuan dengan modus gendam di Yogyakarta. Para pelaku tega menipu seorang wanita lansia yang menguras uang korban di ATM hingga ratusan juta rupiah. Tersangka LUU alias Syarif, warga asal Kemayoran, Jakarta, serta NY alias Yusuf, warga asal Parepare, Sulawesi Selatan, ditangkap dan digelandang ke Mapolresta Yogyakarta. Keduanya merupakan komplotan penipuan dengan modus gendam lintas provinsi. Kedua tersangka berhasil diringkus setelah menguras uang ATM milik Arahmiani, 63 tahun, sebanyak 448 juta rupiah. Modus operandi pelaku seolah-olah sebagai dermawan yang akan memberikan bantuan dan berjanji memberikan 20% dari nilai bantuan kepada korban. Kasat Reskrim Polres Yogyakarta, Kompol Probo Satrio, menyatakan para pelaku juga mengajak korban berputar-putar wilayah Yogyakarta dan meminta untuk mengecek ATM korban. Saat di mesin ATM, pelaku menukar kartu setelah sebelumnya melihat nomor PIN dari ATM korban. Perkaranya adalah tindak pidana penipuan atau pencurian dengan modus gendam. Modus operandinya bahwa pelaku seolah-olah sebagai dermawan yang akan memberikan bantuan, kemudian menawarkan ke korban untuk membantu dengan janji akan mendapatkan keuntungan 20% dari nilai bantuan. Namun tanpa sadar korban diminta mengecek kartu ATM-nya apakah masih aktif atau tidak. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui nomor PIN dan saldo yang ada di ATM korban. Dan dalam perjalanan akhirnya kartu ATM korban bisa ditukar oleh pelaku dan pelaku melakukan transaksi dengan kartu ATM milik korban.
Selain di Yogyakarta, komplotan gendam tersebut juga telah beraksi di Bogor, Bandung, dan Jakarta. Selain sejumlah kartu ATM dan telepon genggam, polisi juga menyita uang tunai hasil penipuan sebagai barang bukti. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 378 dan 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui info terkini terkait mayat wanita yang ditemukan di dalam karung di Lampung Timur, sudah bergabung dengan kami ada AKBP M. Rizal Muhtar, Kapolres Lampung Timur, melalui Zoom. Ya, selamat siang Pak Rizal. Ya, selamat siang Mbak. Ya, terima kasih Pak Rizal sudah bergabung dengan iNews Siang pada hari ini. Pak Rizal, mungkin bisa diceritakan sedikit kronologi terkait penemuan mayat wanita dalam karung ini Pak. Seperti apa itu cerita awalnya? Jadi betul tadi yang sudah ditayangkan oleh iNews. Jadi cerita awalnya diawali dengan tidak ditemukannya atau diduga menghilangnya si korban atas nama Andreas Nuraini oleh suami dan kakak-kakaknya. Setelah sampai dengan subuh dilakukan pencarian, namun tidak ditemukan saudari Andreas, dan pada keesokan paginya jam 7.00 WIB, pihak keluarga dengan inisiatif langsung mengumumkan bahwa korban dinyatakan hilang dan mohon meminta bantuan masyarakat di Kecamatan Labuan Ratu untuk melakukan pencarian. Demikian, Pak. Baik Pak, berarti ini identitas korban kan sudah diketahui Pak. Bagaimana lalu dengan pelaku nih? Apakah pelakunya sudah diketahui atau mungkin sudah ditangkap atau masih dalam penyelidikan, dan kira-kira adakah mungkin nama-nama yang kepolisian ini sudah sudah melakukan pendidikan lebih lanjut seperti itu? Jadi Mbak, pasca penemuan jenazah, anggota kami dan saya langsung memimpin di lapangan, langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan. Baik itu saksi yang menemukan pada saat di TKP di Kebun Jagung, begitu juga dengan saksi awal yang melihat sebelum korban dinyatakan menghilang. Kami lakukan pendalaman, termasuk juga bukti-bukti yang ada di TKP kami dalami juga, begitu juga dengan lain-lainnya kami lakukan pendalaman. Iya Pak, ini benarkah ada tanda-tanda kekerasan Pak katanya di jasad dari korban yang ditemukan ini? Begitu juga dengan pada saat setelah jenazah kami temukan dan kami langsung melakukan otopsi, pada tubuh korban yang patut diduga ada tanda-tanda kekerasan berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan oleh tim DVI. Baik Pak, kalau dari dugaan kepolisian saat ini tuh pelakunya kira-kira bisakah lebih dari satu orang Pak? Untuk ke arah pelakunya jumlahnya satu atau lebih dua atau di atas satu, ini masih kami lakukan pendalaman Mbak. Mudah-mudahan dengan fakta-fakta yang kami temukan di TKP, begitu juga yang ada pada tubuh korban, mudah-mudahan kami bisa cepat mengungkap pelaku maupun motif. Baik Pak, ini lokasi korban ditemukan tewas ini apakah jauh dari kediaman korban sendiri atau cukup dekat Pak? Kalau dengan kediaman korban sekitar 7-8 kiloan. Oh, cukup jauh ya Pak ya. Lalu cukup untuk jauh, ya. Korban ini profilnya apa sih Pak? Apakah korban ini adalah ibu rumah tangga atau bekerja sebagai kurir seperti informasi yang beredar? Jadi untuk profesi yang bersangkutan, di samping ibu rumah tangga dengan anak satu usia 10 tahun masih sekolah SD, yang bersangkutan juga mempunyai kegiatan usaha kecil-kecilan dalam bentuk bisnis COD, usaha COD, Pak. Oh baik Pak, berarti korban ini memang bekerja sebagai kurir ya Pak ya? Ya, bisa dikatakan begitu, Mbak. Untuk saat ini Pak, suaminya juga Mbak. Ya. Oh baik Pak, terakhir Pak, ini kira-kira Pak hingga saat ini kira-kira apa sih Pak dugaan motif terkait pembunuhan terhadap korban ini? Untuk dugaan motif belum bisa kami pastikan, tapi masih kami lakukan pendalaman kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
Sehingga nanti dari fakta-fakta yang ada mudah-mudahan kami bisa ungkap pelaku, begitu juga dengan motif pelaku melakukan pembunuhan. Baik, terima kasih AKBP Rizal sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Semoga sehat Terima kasih, selalu. Mbak.